saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin, nggak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Ya. Oh ya, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kasus Nikita Mirzani. Dan aku sekarang lagi ada di luar Bandar Lampung ya teman-teman. Aku ada di Jakarta. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kasusnya tetap Nikita Mirzani. Ya, aku cuma bawa tab di sini teman-teman. Ya seadanya ya. Ya, semoga kalian suka. Nah, kasusnya kali ini tentang berhubungan dengan BCA yang mensepil saldo Nikita Mirzani. Dan satu lagi, ada endorse Nikita Mirzani yang ternyata bukan 4M, 10 miliar teman-teman. Wah, banyak banget ya, endorse-nya sampai 10 miliar. Ya, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu teman-teman, diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena drama nggak pernah habis, gosip nggak pernah mati. Yuk, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Kak Nikita Mirzani kecewa pada pihak BCA sebagai nasabah prioritas. Nomor rekeningnya diobrak-abrik tanpa konfirmasi. Kak Nikita Mirzani tegas akan layangkan somasi kepada BCA. Wah, yuk kita dengerin guys, persidangannya itu seperti apa. Dan masalah dia menerangkan itu apakah sesuai prosedur nanti disimpulkan aja gitu ya. Oke, jadi secara keseluruhan kita harus konfirmasi kepada yang memiliki rekening tersebut untuk mengecek secara keseluruhan, begitu ya? Iya. Silakan terdakwa kepada. Iya, terima kasih yang mulia. Anda bekerja sebagai Associate Legal Officer Grup Hukum Kantor Pusat dari cabang BCA. Betul. Ya, saya ini adalah nasabah prioritas. Saya punya rumah American Standard. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah, Anda kan pasti dikasih surat sama penyidik dari Polda Cyber ya untuk memeriksa dana sebesar 2 miliar. Ada tulisan seperti itu atau enggak? Atau cuma hanya itu saja? Saya diminta data terkait dengan mutasi rekening keseluruhan. Mutasi rekening keseluruhan. Yang periode November 2024 sampai dengan Februari 2025. Padahal kasus ini kan November, dilaporkan bulan Desember. Kan Anda di BAP, Anda baca. Ya, tapi saya tidak tahu pada saat itu, saya tidak tahu kasusnya seperti apa. Anda tuh di BAP tanggal berapa? Tadi kalau tidak salah, saya menyampaikan Maret 2025. Oh, Maret 2025. Anda tidak mau ini saya cukup kaget ya, karena sebagai nasabah prioritas BCA, saya kecewa soalnya ini ada mutasi rekening saya yang di sini di mana ini adalah pembayaran kerjasama saya sama orang lain kayak off-air, edit dan lain-lain. Saya mau kasih tahu di sini kan tadi ada bilang ada setor tunai tanggal 6 bulan 12 dari Falcon Komik X sebesar 50 dan tanggal 9 setor tunai pelunasan Komik X. Ini saya bekerja sebagai juri dibayar 100 juta hanya untuk 35 menit duduk saja. Kalau ada yang tahu Komik X begitu, ada Komik X Revolution ya, saya sebagai juri di situ. Tapi Anda mencantumkan di sini tanpa akan mengkonfirmasi ke saya dulu sebagai nasabah prioritas. Saya tidak pernah dapat pemberitahuan dari bank BCA bahwasanya rekening saya double up. Seperti ini. Oh, jadi di sini Nikita Mirzani sempat kaget ya teman-teman. Kok data-datanya semuanya dikeluarin gitu? Yang harusnya data rekening itu yang difokuskan adalah tentang kasusnya. Jadi yang nggak kemana-mana akhirnya dikeluarin tuh datanya. Oke. Selanjutnya, ada nggak di BCA perlindungan kepada nasabah prioritas? Kami melindungi seluruh nasabah. Melindungi? Melindungi seluruh nasabah. Kalau melindungi, kenapa Anda melakukan ini? Anda acak-acak tanpa Anda memberikan konfirmasi kepada saya. Padahal Anda tidak tahu uang dari mana saja yang saya dapat. Saya atau kami mendapat surat permintaan dari aparat. Lagi, jangan Anda bawa lagi surat-surat seperti itu. Anda bilang tadi katanya nasabah BCA itu dilindungi, apalagi saya prioritas. Terdakwa yang nanti disimpulkan
Bentar nih. Mungkin di sini ada yang nggak paham ya, mungkin ada yang nggak pakai BCA. Jadi apa sih BCA prioritas itu? Jadi BCA prioritas itu teman-teman, dia tuh kayak udah tingkat level akhir lah ya. Ya itu udah VIP. Ibaratnya kalau kalian beli tiket itu ada yang umum, reguler, dan kalau prioritas itu udah jatuhnya VIP. Seperti itu. Yang harusnya ya keamanannya, datanya itu nggak bisa asal keluar. Tapi ini bisa ya, yang nggak bersangkutan. Rekening kredit otomatis Ismail Marzuki transfer ke saya 35 juta itu Amigo. 250 itu OPS saya nyanyi itu 125 juta, cuma 45 menit saya bisa tunjukkan banknya. Jadi ini adalah semua uang pekerjaan OPS saya. Ya, kan kita kan uangnya si Reza Garis ini kan yang 2 miliar secara cash, 2 miliar sudah dibayarkan secara transfer melalui unit desa itu. Lantas Anda kenapa mau orang ke rekening saya? Padahal kan ini nggak mungkin Anda mau rekening di rumah, loh. Punya nggak anak di rumah? Nggak mungkin Anda nggak tahu maksud saya. Kenapa Anda mau ngobrak-ngabrik rekening saya? Jadi topik pertanyaan yang lainnya yang sudah jelas bahwa saksi ini memberikan informasi ke penyidik atas permintaan dari penyidik. Masalah itu nanti menurut tim penasihat hukum dan terdakwa tidak benar ya. Silahkan disampaikan di pembelaan gitu ya. Berarti BCA sudah tidak aman ya. Saya sebagai nasabah saya merasa tidak aman. Setelah ini saya akan konfirmasi ya. Terima kasih. Saya mengusung masih. Sudah cukup? Terima kasih. Malah disomasi guys ya. Oke, gimana sih tanggapan dari netizen tercinta kita? Kita lihat komentar-komentar ya teman-teman. Pulang sidang yang jadi saksi Bang BCA ini pasti langsung dipecat sama bos ya. Oke, next. Di case ini kenapa rekening korban bisa dikeluarkan oleh pihak bank? Karena atas perintah dari pengadilan, garis miring kepolisian, yang dimana nasabah sedang terlibat kasus dan itu sah. Nggak mungkin pihak bank seenaknya ngeluarin data tanpa perintah dari pihak berwajib. Kenapa harus semua dicetak bukan satu nama aja? Karena rekening koran merekap seluruh transaksi per bulan bukan per nama ataupun nominal. Dan dalam surat perintah dari pengadilan atau kepolisian pasti ada bulan yang harus dicetak. Dari bulan berapa sampai berapa. Jadi pihak bank cuma mengikuti perintah dan justru kalau nggak dicetak bank akan bersalah. Karena rekening koran tersebut sebagai pelengkap berkas yang diminta oleh kepolisian pengadilan. Jadi semua ada prosedur ya, bukan tiba-tiba cetak tanpa ada alasan. Oke, ini logis sih ya, karena yang nyuruh pihak kepolisian dan pengadilan. Nah, gimana teman-teman? Pendapat dari statement Deden ini ya, kalau udah pihak pengadilan dan kepolisian minta transaksi, ya oke sih menurut aku ya. Soalnya kita harus tahu ya data-datanya, transaksinya tuh di kemana aja gitu. Apakah 4M ini habisnya kemana aja? Mungkin ke situ maksudnya kita Mirjani teman-teman. Cuma kan ini yang dibuka semuanya, rekeningnya. Nah ini transfernya kemana-mana aja nih kan. Apakah ada bayar seseorang atau pihak DR Dr. RG ini mau lihat nih transaksinya ada nggak, ada bayar buzzer nggak ya nih kita Mirjani, mungkin seperti itu bisa jadi tuh ya. Ya lanjut. Dan tahu nggak sih apa efeknya teman-teman? Jadi aku dapat FYP, itu efeknya itu kayak gini nih, saham BCA turun, mengerikan teman-teman. Dan ada lagi FYP yang dimana nih kita ternyata mendapatkan endorse bukan 4M sampai 10M, ini bisa membantu dia nih ya. Masukkan ke YouTube saya kebetulan waktu itu, walaupun saya waktu itu belum beli karena saya selalu berdoa bismillah semoga mudah-mudahan saya bisa beli rumah ini walaupun harganya 41 miliar gitu. Bagaimana pertanyaan saya? Apakah dari harga 41 miliar itu menjadi 33 miliar 425 itu diberikan diskon hanya kepada saya atau ada customer yang lain, Pak? Karena waktu itu masih ada promo, itu sebenarnya khusus buat ibu. Khusus buat saya ya. Berarti harga nanti saya diberikan diskon kurang lebih hampir 10 miliar ya Pak ya. Terima kasih Pak. Berarti harga, karena saya sudah posting di sosial media saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Yang segitu lah bayaran saya mahalnya.
teman-teman wartawan. Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih yang mulia. Oke, jadi ada lagi nih Bang Fahmi di sini nanyain lagi nih. Sekarang, apakah sudah lunas 30 sekian miliar? Sudah. Apakah sudah serah terima? Belum. Belum ya. Itu sudah lunas ya. Dia tidak punya hutang. Tidak. 33,5 miliar cash selesai. Betul. Sudah akan. Kita ini keputusan 2 miliar. Terima kasih. Pertama kali saya ketemu Bapak Ketua di Napapak itu dari saat saya di Batam sama keluarga. Lalu saya melihat ada yang betul rumah. Lalu saya menanyakan Pak ini apa rumah dijual ya? Lalu saya dikasih lihat ini oleh Pak Bambang. Dan saat itu saya tertarik dan saya sempat masukkan ke YouTube saya beberapa waktu itu walaupun saya waktu itu belum membeli. Karena saya selalu berdoa, bismillah semoga mudah-mudahan saya bisa di rumah ini walaupun harganya. Oke, tadi kita udah denger itu ya. Yang tapi yang di garis bawahi itu dia mendapatkan promo sampai 10 miliar. Dan itu promonya nggak cuma-cuma karena Nikita Mirzani itu membantu mempromosikan perumahan tersebut. Yuk kita lihat dari komentar-komentar postingan ini ya. 40 miliar dapat diskon hampir 10 miliar karena dia tahu di saat NM punya rumah itu unit itu pasti akan viral dan diberikan spesial buat NM. Ini bentuk endorse, anggap sajalah ini 4M aja dipermasalahkan. 10M promosi kontan, 4M nyicil se-Indonesia gempar. Oke, karena statement ini menarik lagi nih. Nikita Mirzani membuat statement ini guys. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar gitu kan. Nah ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza gadis miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Napapak. Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Napapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar gitu kan. Nah ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza gadis miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu gimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus mafia narkoba atau sensor bandar judol gitu. Saya merasanya seperti. Yuk kita lihat ya dari statement Nikita Mirzani ini. Nambah 1M 100 juta ke Bunda Kor aja diminta lagi. diungkit ya. Next, endorse apa tuh sampai 10M? Perumahan guys ya, perumahan. Next, masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Bayangin, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Ya. Ditambah 1M gimana tuh? Cabut laporan ditambah 1M. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen tercinta kita nih. Sudah tidak berlaku lagi daerah yang sudah menyala 10M itu. Harga rumahnya aja 41 juta, 41 dipotong 3. Dipotong 10. Karena endorse-nya 10 juta, 10M deh. 10M kau bayangin 10M. Biasa aja yang 10M. Yang punya perumahan tuh 10M biasa aja. Kok bisa 4M menyala sekali? Kau banyakin lagi, buat PT Nedol bersahaja, kau banyakin lagi bayar buzzer deh. Karena kau sudah terlalu kismin. Terlalu kismin kau deh. Mamam. Jadi 10M ini yang dibilang endorse, ini bakal bisa membuat hakim berputar lagi apakah benar ini endorsement ya. Atau bisa membuat Nikita Mirzani jadi opsinya bakal bebas teman-teman ya. Hari ini gue tuh dibikin kaget sama sidang Nikita Mirzani. Kenapa? Ini ada salah satu oknum bank BCA. Astaga, ini bank kesayangan gue banget. Bisa-bisanya membuka privasi data nasabah, termasuk cash flow transaksi nasabah. Yang namanya data nasabah itu harus privasi, nggak bisa dilihatkan ke siapapun, termasuk saudara, keluarga, nggak bisa. Ini kok bisa jadi
Gitu ya. Gua jadi aduh aneh banget pokoknya sumpah. Kali ini kayak sidangnya aneh banget sumpah. Kok Bang ikut-ikut campur ya? Aduh, ini bukan gue ngejelekin ya, tapi kayak ada rasa sedih aja liatnya. Oke, jadi sebenarnya ada dua netizen sih teman-teman. Ya, ada satu netizen yang kayak oke aja sih, ini emang kasus ini harus dibuka rekeningnya, larinya kemana segala macam. Di sisi lain, opsi yang kedua itu ada netizen yang kayak loh, kok gampang banget dapat data-datanya tanpa seizin nasabahnya gitu ya. Seharusnya rekening Bang Reza Gladys diperiksa juga. Larinya kemana nih ya? Apakah ke buzzer gitu kan? Itu makin menarik. Ya lihat lagi statement netizen lagi. Gue sebagai nasabah prioritas di BCA sangat amat malu ya untuk BCA ini ya. Gak ada haknya untuk membongkar identitas nasabah. Auto turun ini sahamnya beneran. Itu lagi buat si DRG ya. Lu dikasih harga murah meriah. Dikasih cuman harga 4 miliar. Itu juga boleh nego dari 5 ke 4 M. Lu yang cari, lu yang nelpon. Tuh lihat harga endorse Nikmir berapa? 10 M. Malu gak tuh? Nih tinggal nunggu klarifikasi junjungannya. Apa nih? Lagi mempersiapkan meeting runding bersama untuk mempersiapkan untuk melawan semuanya. Malu banget sih ya. 4 M itu nggak seberapa dibanding 10 M. Ya, next lanjut lagi. Di sini ada yang ngebahas tentang pelanggaran undang-undang tentang rekening itu yang dibuka. Ini cakep. Setahu gua dalam undang-undang perbankan itu, bank itu boleh memberikan informasi nasabahnya untuk kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan pidana dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nah, yang khusus kepentingan peradilan pidana itu harus dalam bentuk permintaan tertulis dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Dan biasanya melalui penetapan pengadilan. Nah, masalahnya di persidangan tadi kita tuh nggak tahu kondisinya apakah sudah ada permintaan khusus dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Kita nggak tahu. Jadi anggap aja itu udah ada, terpenuhin lah itu. Yang jadi masalah adalah setahu gua data yang diminta itu harus spesifik. Misalkan data terkait TPPU. Berarti data dan informasi terkait TPPU-nya aja atau transaksi yang terkait TPPU-nya aja yang boleh dibuka di persidangan. Tidak boleh ada data yang over exposure alias yang tidak berkaitan dengan kasus pidana. Karena kalau data yang dibuka itu selain yang berkaitan sama kasus pidananya itu ya bank itu otomatis melanggar undang-undang perbankan pasal 40-41. Ditambah lagi sebenarnya NM ini kan nasabah prioritas yang mana harusnya privasinya itu lebih prioritas dibanding nasabah lainnya. Nggak tahu dah gue ini yang salahnya di mana. Tapi sekelas BCA gue agak kaget sih. Sekelas bank BCA melakukan hal seperti ini gue agak kaget jujur aja. Tapi ya jujur gue nggak kaget karena dari awal sampai sekarang itu sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi kejanggalan seperti ini tuh ya pasti terjadi. Gue udah kayak ya pasti ada terjadi lagi di setiap persidangan baru pasti ada terjadi kejanggalan lagi. Nah kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Kasian masnya belum mendalami isi undang-undang. Waduh. Gua mantan pegawai BCA. Kalau membuka rahasia nasabah ke orang, walaupun cuma nomor telepon doang, itu bisa kena pecat. Dan walaupun ini dari pihak Polri, penyidik dan lain-lain, tetap harus diinfokan ke nasabahnya juga. Ini gimana nih statementnya? Tapi yaudahlah guys, kayak gini aja ya yang aku update ke kalian, nggak banyak. Soalnya aku lagi di luar juga, tapi aku harus tetap update apa sih yang disuruh terjadi di sosial media, yaitu ini kasusnya tentang ya kita baru tahu ternyata uang Nikita Mirzani bisa sampai 10 M endorse-nya, luar biasa ya. Dan Reza Gladys termasuk endorse yang murah gitu. Tapi di sini kan statementnya si Dr. Reza Gladys itu bukan endorsement tapi jatuhnya ke pemerasan. Jadi balik lagi ke hakim, ini bakal dituduh tetap pemerasan atau endorsement ya. Dan kalau kata Hotman Paris, fokusnya ke endorsement aja, buktiin. Dan ini sekarang terbukti. Dan kok ini jaksanya agak JPU ya, agak anteng ya tumben. Apa kita besok bahas paginya? Yaudah, ya. Tunggu dulu kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.